Halo, perkenalkan nama saya Yohana Silvitana Paskalia dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi humanistik, yaitu Abraham Maslow. Jadi, Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California, Amerika Serikat. Ia terlahir dari keluarga yang tidak bahagia. Bapaknya seorang pemabuk dan senang berkelahi. Walaupun demikian, Maslow masih bisa berdamai dan menerima bapaknya apa adanya. Sedangkan kepada ibunya, ia seperti tidak mau menerima dan memaafkannya. Ibunya digambarkannya sebagai ibu yang penuh dengan kebencian, tidak memiliki rasa sayang dan kehangatan. Menariknya, kebenciannya terhadap ibunya tersebut justru dijadikannya sebagai motivasi untuk belajar dan membangun psikologi humanistik. Maslow mulai belajar psikologi dari pikiran-pikiran teacher yang terkenal dengan strukturalismenya. Ia mendapatkan mata kuliah pengantar psikologi dari teacher di Cornell University. Namun, nampaknya Maslow kurang terkesan dengan strukturalisme. Yang membuatnya terkesan justru behaviorismenya Watson. Perkenalannya dengan behaviorismenya Watson yaitu ketika Maslow belajar psikologi di University of Wisconsin. Di University of Wisconsin inilah Maslow mendapatkan gelar bachelor-nya pada tahun 1930, gelar masternya pada tahun 1931, dan gelar doktornya pada tahun 1934. Maslow sempat mengajar di alma maternya tersebut, untuk kemudian pindah ke Columbia University dan menjadi asisten Edward Thorndike dalam melakukan penelitiannya. Tidak lama di Columbia University, Maslow kemudian pindah ke Berkeley College sampai tahun 1951. Sinilah Maslow berkenalan dengan pemikiran Mark Wertheimer dan pemikiran neo-psikoloanalisis seperti Erich Fromm, Karen Horney, ataupun Albert Aldrich. Idenya tentang psikologi humanistik muncul pada saat ia menjadi kepala Fakultas Psikologi di Brandeis University Waltham, Massachusetts. Pada tahun 1954, ia menulis buku yang berjudul Motivation and Personality dan Toward a Psychology of Being 8 tahun kemudian. Psikologi humanistik Maslow merupakan kritik terhadap psikologi yang terlalu fokus terhadap pasien-pasien yang mengalami gangguan mental. Bagi Maslow, psikologi harus lebih fokus pada orang-orang yang sehat secara mental dan sudah sampai pada puncak prestasinya. Menurut Moss, psikologi humanistik merupakan psikologi tentang manusia seutuhnya yang diperoleh berdasarkan studi terhadap orang-orang yang sehat, berfungsi sepenuhnya dan kreatif. Di sini Maslow juga menjelaskan tentang hierarki kebutuhan. Salah satu teori yang paling terkenal dari Abraham Maslow adalah apa yang disebut dengan need hierarchy theory. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Menurut Maslow, terdapat 5 kebutuhan manusia, yaitu pertama, kebutuhan paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis, seperti kebutuhan akan udara, makan, minum, seks, dan olahraga. Kedua, kebutuhan paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, seperti merealisasikan potensi diri, self-fulfillment, personal growth, dan pengamalan puncak. Ketiga, kebutuhan hierarki kedua, disebut kebutuhan akan rasa nyaman, meliputi kebutuhan akan perlindungan, keamanan, keteraturan,
stabilitas, dan terbebas dari rasa takut. Keempat, kebutuhan hierarki ketiga disebut akan kebutuhan cinta. Meliputi kebutuhan akan pertemanan, keintiman, kasih sayang, dan cinta. Yang terakhir, kebutuhan hierarki keempat disebut kebutuhan akan harga diri. Meliputi kebutuhan akan prestasi, penguasaan, kemandirian, status, dominasi, prestis, self-respect, dan penghargaan dari orang lain. Kelima, kebutuhan tersebut bersifat hierarkis. Artinya kebutuhan yang lebih tinggi. Tidak akan aktif jika kebutuhan di bawahnya tidak terpenuhi. Kebutuhan fisiologis dan rasa nyaman disebut kebutuhan dasar. Kebutuhan akan cinta dan harga diri disebut kebutuhan psikologis. Dan kebutuhan aktualisasi diri disebut dengan kebutuhan self-fulfillment. Menurut Maslow, sejak lahir manusia memiliki kecenderungan untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini disebutnya sebagai dasar dari motivasi manusia dan kebutuhan puncak manusia. Walaupun setiap orang memiliki keunikan cara dalam mengaktualisasikan dirinya, namun setiap manusia pasti akan selalu ingin menjadi dan terus berkembang, menemukan makna yang penting bagi dirinya. Dalam penelitiannya terhadap orang-orang yang dianggapnya sudah mencapai tahapan aktualisasi diri, Maslow menemukan beberapa karakteristik berikut. 1. Mampu melakukan penelitian secara tepat dan merasa nyaman dengannya. 2. Mampu menerima diri, yaitu mampu menerima diri sendiri, orang lain, dan lingkungan tanpa mengeluh, walaupun banyak kekurangan. 3. Spontanitas, kesederhanaan, dan alamiah, yaitu menunjukkan spontanitas, kesederhanaan, dan kesesuaian terhadap norma yang ada dalam perilaku dan gaya hidup. 4. Fokus pada masalah-masalah yang ada di luar dirinya. 5. Kebutuhan akan privasi. 6. Mandiri, yaitu kemampuannya dalam mengatasi hambatan-hambatan fisik maupun sosial dari lingkungan. Motivasi intrinsiknya untuk selalu tumbuh, melampaui motif-motif eksternalnya. 7. Apresiasi yang senantiasa sebenarnya, yaitu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengapresiasi pengalaman hidupnya dengan cara-cara yang baik. Yang kedelapan, pengalaman-pengalaman puncak. 9. Orientasi sosial, yaitu selalu menunjukkan simpati dan afeksi positif pada orang lain walaupun dalam keadaan buruk sekalipun. Yang ke-10, hubungan interpersonal, yaitu kemampuan dalam menjalani interpersonal yang luas. Yang ke-11, karakter demokratis. Yang ke-12, kejelasan pandangan mengenai yang baik dan buruk, yaitu kemampuan dalam memahami realitas dengan jelas, tidak bimbang dan inkonsisten. Yang ke-13, filosofis dan humoris. Yang ke-14, kreativitas, yaitu kemampuan dalam menunjukkan kreativitas, inovasi, dan orisinilitas. Yang ke-15, resisten terhadap inkulturasi, yaitu kemampuannya dalam mempertahankan nilai-nilainya yang dianggap penting dan bermakna, sehingga tidak begitu saja menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960 sampai 1970-an, Abraham Maslow kemudian merasa bahwa aktualisasi diri saja tidak memadai untuk menjadi orang berfungsi sepenuhnya. Ia kemudian sampai pada tahap kesimpulan bahwa puncak kebutuhan manusia adalah transendensi diri. Yang mencapai pada tahap ini sudah melewati batas-batas personal, mengalami pengalaman-pengalaman transpersonal, dan mengidentifikasi diri
dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan seringkali terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Maslow menyebutkan bahwa orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya memiliki apa yang disebut dengan meta motivation, yaitu motivasi untuk mengabdikan diri pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Gagasan tentang transendensi diri ini membawa Maslow pada terbentuknya aliran baru yang berbeda dengan psikologi humanistik, yaitu psikologi transpersonal. Demikian penjelasan saya tentang Abraham Maslow atau salah satu tokoh dari psikologi humanistik. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dan dapat membantu semua yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.